Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya akan menyampaikan teknik dasar saat mengajukan pertanyaan dalam wawancara mendalam. Yang pertama, munculkanlah suasana yang nyaman dan baik. Di sini Anda bisa melakukannya dengan memulai pembicaraan pemanasan seperti menanyakan hobi atau apapun itu kepada narasumber. Dengan begitu narasumber akan merasa lebih akrab. Dan juga jangan lupa Anda untuk kemukakan tujuan dari wawancara yang Anda lakukan pada narasumber. Dengan begitu narasumber akan merasa paham. Timbulkanlah suasana bebas. Di sini artinya biarkanlah narasumber beraktivitas bebas seperti yang dia inginkan. Entah itu dia ingin mengopi, minum teh, ataupun merokok, dan lain-lain. Yang kedua, lakukanlah probing. Probing merupakan cara untuk menggali keterangan yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena apabila jawaban tidak relevan atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang Anda berikan, dan juga kurang jelasnya jawaban yang diberikan, dan adanya dugaan jawaban yang kurang mendekati. Yang ketiga, pewawancara dapat mengatur intonasi suara untuk menghindari kebosanan narasumber. Di sini pewawancara boleh mengubah intonasinya setiap pertanyaan yang diberikannya untuk narasumber. Hal itu dilakukan agar tidak monoton dan membuat narasumber bosan. Yang keempat, tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan pendapat responden itu sendiri. Artinya di sini, biarkanlah narasumber menjawab pertanyaan murni dari dia. Yang kelima, kecepatan berbicara perlu diatur. Pewawancara harus bisa mengatur kecepatan berbicaranya. Jika pewawancara berbicara sangat cepat, akan mengakibatkan ketidakjelasan bagi si narasumber, atau bisa juga narasumber berpendapat kita sebagai pewawancara tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang keenam, hindari pertanyaan-pertanyaan bersifat sensitif. Nah, di sini pewawancara tidak boleh menggunakan pertanyaan-pertanyaan sensitif sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan saat pertama kali mereka bertemu. Yang ketujuh, kontak mata perlu dijaga agar narasumber merasa dihargai. Di sini pewawancara tidak boleh melihat sekitar selain melihat si narasumber. Jika pewawancara tidak sanggup melihat si narasumber secara mata antar mata, tataplah dahinya agar tidak gugup. Dengan begitu, narasumber akan merasa dihargai. Yang kedelapan, kepekaan nonverbal pewawancara dalam menangkap gerakan tubuh ataupun body language. Di sini pewawancara harus bisa memaknai akan setiap gerakan-gerakan tubuh yang dibuat oleh narasumber saat menjawab pertanyaan. Dengan begitu, setiap jawaban yang diberikan secara verbal oleh narasumber tersebut akan bisa lebih dimaknai dengan baik jika digabungkan dengan pesan non-verbal tadi. Baiklah, itulah tadi beberapa teknik dasar dalam menyampaikan pertanyaan pada saat wawancara mendalam. Sekian dari saya, terima kasih.